are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Untuk meyakinkan para investor menanamkan modalnya di sejumlah proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan akan mengatasi masalah hambatan investasi, diantaranya masalah pembebasan lahan. Berikut pemaparan Presiden Jokowi selengkapnya. Many investor, a lot of investor, when they come to me, almost of them, they always complain about land acquisition. I will push my minister, my governor, my mayor to help clearing this problem. I have experience with land acquisition. When I was a governor, we have project Jakarta Outer Ring Road. Started 15 years ago, but it stopped 8 years ago because we had problem here, 1.5 kilometer unfinished, because there is 143 family do not accept with the compensation price. So last year, I invite them. I go to the ground and then I invite them for lunch and dinner for time. This is me. I invite them and then we talk about the problem for time meeting, and the problem is clear. And now the toll road has been used 7 months ago. Ya, akuisisi lahan menjadi salah satu masalah dan tadi dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa dia akan menekan atau push, jadi mendorong ya mungkin ya, mendorong menterinya, gubernurnya dan juga bupati dan juga wali kotanya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau dikasih contoh yang tadi itu mungkin nggak ya menterinya, gubernurnya, bupati dan wali kotanya itu akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Presiden. Jangan-jangan Presiden harus melakukannya di seluruh provinsi, itu kan nggak mungkin. Gimana Pak Suryo? Saya kira pastilah menterinya akan terpaksa melakukan itu. Kalau enggak nanti presidennya yang turun kan bagaimana, malah repot kan. Itu kalau menteri, gimana dengan gubernur dan juga wali kota, bupati ini kan mereka punya kewenangan yang berbeda. Begini, yang penting paling tidak sudah dicontohkan lah ya. Kan sering kita ini melihat contoh ya. Dan beliau memberikan contoh bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara beliau yang unik tadi ya. Diajak makan dan sebagainya. Jadi saya pikir mungkin yang lainnya perlu juga memakai cara-cara yang tidak konvensional lah untuk mencari solusi. Cara-cara priayi ya? Ya, kalau kita lihat tadi 4 kali kan beliau mengatakan baru itu bisa terselesaikan. Jadi dan duduknya sama, artinya egaliter di sana kan? Betul. Jadi kalau masalah tanah ini sudah bisa kita atasi, saya pikir banyak yang bisa mulai lancar dalam hal pembangunan infrastruktur. Dan ini seringkali menjadi hambatan yang luar biasa, pengalaman Anda. Oke. Itu yang sangat banyak dikeluhkan oleh investor, dan itu menyebabkan delays, dan delays itu kan sangat mahal ya. Pak Renal, tanggapannya? Ya, ini kan harusnya pendekatannya entrepreneurial, bukan pendekatan birokratik. Kalau birokratik itu begini, ini perintah dari atasan, harganya sekian. Ya saudara mau ambil, kalau tidak mau saudara ke pengadilan, begitu kan? Ini kan birokratik, tidak memecahkan masalah. Tapi kalau entrepreneurial itu buka dialog, jangan ganti rugi, ganti untung.
Oh. Karena kalau tanah Anda tergusur di sini, Anda mau beli di sekitar sini, ini kan tanahnya jadi lebih mahal sekarang karena kita ganti Itu yang rugi. dikhawatirkan oleh banyak orang sebetulnya. Ketika dia jual, dia nggak bisa beli lagi nanti. Ini kan rakyat kita tidak mau melakukan pembangunan dengan cara memiskinkan bangsa kita. Kita kan harus, pemimpin itu harus punya belas kasih, belas asih dengan rakyatnya. Jangan sampai mereka malah jadi semakin miskin karena kita memperkaya yang lain begitu. Kita harus membuat bangsa kita menjadi kaya. Memperkaya juga nggak boleh kan? Korupsi ya. Memperkaya korupsi, memperkaya orang lain korupsi. Di Cina itu ketika pembebasan lahan, negara Cina ini kan otoriter, boleh begitu ya, tanah ini milik rakyat. Ketika dia buka, dia tidak hanya buka segini, dia buka juga pinggir kiri kanannya. Ini Pak Mokhtar Yadi cerita sama saya. Buka kiri kanannya, kenapa? Karena di pinggir ini kan juga akan mahal. Kita bisa bikin super blok di sana, kita bisa bikin trade center di sana, kita bisa bikin, ini banyak. Jadi ketika jalan tol ini dibuka, yang dapat untung dia orang-orang sekitar sini. Tapi pemerintah akhirnya tidak punya land bank. Nah, kalau kita lakukan dengan cara seperti misalnya Kuala Namu, Anda tahu kan? Medan itu 19 tahun Kuala Namu itu tidak dibangun-bangun. Baru mulai dibangun ketika JK datang ke sana, dan itu karena dia melayat, Tengku Rizal Nurdin itu tewas, pesawatnya jatuh di sana, di pemukiman penduduk. JK bilang, kenapa nggak kita pindah saja? Terus kemudian bilang, sudah ada Pak di sana. Loh kenapa tidak dibangun? Karena ganti ruginya Pak, rakyatnya tidak mau. Jangan ganti rugi, ganti untung. Dia datang, oh ganti sekian, naikin sekian, beres. Kemudian landas pacunya kurang panjang kalau ke sana. Punya siapa itu? Punya PTP sekian. Oke, di mana rumah dirutnya? Jarang-jarang kan, wakil presiden datang ke rumah direktur utama sebuah BUMN. Akhirnya disambut dengan makan siang, dan setelah itu Pak JK tanya, bagaimana Pak Dirut? Jawabannya Pak Dirut apa? Beres, sudah beres Pak. Selesai, hanya dengan diajak makan. Setelah itu masalah lagi adalah desain bangunannya. Wakil gubernurnya saat itu, pejabat gubernurnya Pak Rudolf mengatakan ini harus desain Batak. Oh. Ya kan, karena kalau tidak saya repot. Orang Batak mintanya Batak. Tapi itu daerahnya orang Melayu. Orang Melayu juga minta desain Melayu. Ya, terus kata Pak JK, ini kalau orang Jawa minta desain Majapahit repot juga karena penduduk Jawa juga banyak di Sumatera Utara. Akhirnya JK bilang, kita bikin internasional saja. Pak, saya dengar waktu itu PJS Gubernur mengatakan saya tidak bisa Pak. Nanti saya pulang ke Medan, saya nggak bisa pulang, ini orang Batak marah semua sama saya. Kata Pak JK, ya kau tak mau teken, aku yang teken. Aku yang teken, kata beliau. Nah, ini contoh ini semua adalah yang saya sebut agility. Agility, pemerintahan yang lincah, yang tangkas. Jadi jangan lagi main gengsi-gengsian deh. Saya presiden, saya pejabat, saya tidak mau turun ke bawah. Nggak bisa. Jadi kalau presidennya, wakil presidennya sudah memberi contoh, menterinya menjalankan. Kalau ini mereka sudah melihat ini efektif, gubernur, bupati, wali kota, akan kelihatan nanti siapa yang bekerja dan tidak kelihatan. Yang tidak bekerja itu akan kelihatan di situ. Saya sekarang sudah bisa raba-raba mana gubernur yang senang dengan ini, yang tidak senang. Itu sudah kelihatan sebetulnya. Sudah kelihatan. Artinya masih ada juga pejabat-pejabat di daerah yang kemungkinan tidak akan bisa tidak mau mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya kira ya. Artinya itu juga masih menjadi masalah untuk Indonesia ya. Oke, Pak Renal, Pak Surya, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih.